orang tewas setelah kapal Barcelona 5 yang berangkat dari Kepulauan Talaud ke kota Manado, Sulawesi Utara terbakar. Api diduga berasal dari salah satu kamar penumpang. Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Timnas Indonesia U23 gelar latihan jelang kontra Malaysia di pertandingan terakhir Grup A Piala AFF. Timnas U23 optimistis mampu meraih kemenangan. Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam bersama saya, My Sister Tarigan. Kita ke sorotan pertama. Kapal penumpang KM Barcelona 5 yang berangkat dari Kepulauan Talaud ke kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu siang terbakar. 5 orang tewas akibat kebakaran ini. Kepulan api dan asap hitam membumbung tinggi dari bagian atas kapal. Penumpang terlihat berada di dek depan kapal sambil menggunakan jaket pelampung. Kapal yang mengangkut 289 penumpang ini diduga terbakar saat perjalanan dari Pulau Talise ke kota Manado, Sulawesi Utara. Kebakaran di depan Pulau Talise. Penumpang yang berada di dek kapal bagian bawah berupaya meninggalkan kapal dengan membawa sejumlah barang bawaannya dan menyelamatkan diri dengan terjun ke laut. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyebut kebakaran diduga muncul dari salah satu kamar penumpang yang kemudian dengan cepat menjalar ke seluruh dek penumpang. Kebakaran terinformasi, tapi kita akan cek lagi kebenarannya. Terinformasi dalam satu kamar asap keluar dari situ, ya, di kamar 33 kalau tidak salah. Tapi nanti kita akan cek kebenarannya. Dari situ asap keluar dan api muncul dari situ. Kobaran api dengan cepat membesar hingga membakar sejumlah bagian di KM Barcelona 5 yang tengah berada di perairan depan Pulau Tanise, Minahasa Utara. Kondisi yang terjadi dalam waktu cepat ini membuat panik penumpang. Tercatat ada 289 penumpang dalam kapal saat kebakaran terjadi. Dengan menggunakan pelampung, sejumlah penumpang pun melompat ke laut untuk menjauh dari sumber api. Proses evakuasi kemudian dilakukan bertahap oleh kapal-kapal nelayan yang ada di sekitar KM Barcelona 5. Dan 3 kapal yang dikirimkan setelah pihak Syah Bandar Pelabuhan Manado menerima informasi terbakarnya kapal. Ketiga kapal itu yakni KM Barsha 3, KM Venetian, dan KM Cantika Lestari 9F. Para penumpang kemudian dibawa ke beberapa titik evakuasi antara lain ke Pelabuhan Manado. Dan masih ada yang lainnya, kita akan gunakan kendaraan bus dari Likupang menuju Manado. Kondisi karena semua fasilitas rumah sakit di sini sudah lengkap. Kondisi Pak seperti apa Pak dari pantauan tadi Pak? Saya melihat mereka masih ada trauma, ya, tapi pada prinsipnya mereka sehat semua. Rilisnya berapa? Sekarang ini kan lagi dibawa ke Manado ya, yang meninggal. Saya baru mendapat berita 5 orang, ya, tapi saya belum melihat ya. Tapi udah A1 itu ya. Menurut salah satu penumpang, saat kejadian asap tiba-tiba memenuhi dek penumpang hingga sempat terjadi kepanikan. Mereka pun segera melompat ke laut setelah mendapatkan jaket pelampung. Saat itu Bapak berada di mana? Dek 1, 2, 3 atau 2? Dek 2. Waktu itu Bapak posisi lihat bagaimana warga di posisi penumpang? So panik semua. Punya tinggal cari pelampung loh. Baku tabrak dan orang-orang banyak. Kong, tadi waktu sempat di laut ada sekitar berapa lama Pak waktu di Sekitar 1 jam lebih. Satu persatu penumpang kini mulai kembali ke daratan, sementara sebagian lainnya telah mendapatkan perawatan medis. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Informasi terkini mengenai evakuasi korban kebakaran KM Barcelona 5 akan disampaikan jurnalis Kompas TV Edward Siwi. Selamat malam Edward, bagaimana proses evakuasi penumpang kapal? Apakah masih terus dilakukan pencarian? Ya, selamat malam my sister. Saat ini saya masih berada di Pelabuhan Manado. Dapat saya laporkan seluruh penumpang, seluruh 289 penumpang telah dievakuasi termasuk 5 korban meninggal. Seluruhnya telah mendapatkan perawatan dan telah diangkut dari Pulau Talise, tempat lokasi kebakaran KM Barcelona 5. Dan yang mengangkut mereka tidak hanya 3 kapal yang dikirimkan oleh KSOP dan juga kapal-kapal nelayan, tapi ada satu juga kapal milik Basarnas KM Bimasena yang mengangkut penumpang dari Pulau Gangga 2 menuju ke Pelabuhan Munte, Likupang. Dan saat ini seperti hasil pemantauan kami, seluruh penumpang telah mendapatkan perawatan medis, ada yang luka ringan dan ada juga yang luka berat dan mengalami sesak napas telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado. Korban meninggal juga ada beberapa yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado, my sister. Edward, berapa orang yang akhirnya harus dibawa ke rumah sakit dan harus mendapatkan perawatan intensif, Edward? Ya, kurang lebih ada sekitar 200 penumpang yang harus mendapatkan perawatan lebih, yang ada sebagian yang tidak bisa berenang sehingga tenggelam, dan juga ada sebagian yang sesak napas karena diselimuti oleh asap hitam pekat. Ya. Dan sebagian juga karena ada benturan-benturan yang terjadi pada saat proses evakuasi, my sister. Ya. Semua proses evakuasi sudah selesai berarti ya malam ini, Edward ya? Ya, malam ini sudah selesai semua karena semua 289 penumpang telah berhasil dievakuasi, termasuk ke 5 penumpang yang meninggal. Informasi yang kami dapatkan, 3 penumpang adalah merupakan pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit di Manado yang meninggal pada saat berada di kapal KM Barcelona. Sementara 2 lainnya meninggal karena tenggelam. Seperti itu informasinya, my sister. Baik, Edward, apakah saat ini sudah diketahui penyebab pasti awalnya kebakaran kapal? Ya, memang kami telah melihat sebuah video yang disebarkan bahwa ada api keluar dari salah satu kamar penumpang. Dan berdasarkan keterangan dari Pak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Julius Selvanus, bahwa memang api ini keluar dari kamar penumpang yang ditengarai bernomor 33 di lantai 4 penumpang. Dan dengan cepat api menyebar karena situasi yang sangat berangin dan menghabiskan seluruh dek penumpang di lantai 4 dan menyebabkan tragedi yang terjadi pada sore hari ini, my sister. Ya, Edward, seluruh korban tewas apakah sudah kembali pulang dipulangkan ke rumah keluarga tempat asalnya di Manado atau kemana mereka dibawa pergi? Ya, informasinya masih berada di rumah sakit, ada di Bayangkara dan juga ya semuanya di rumah sakit Bayangkara di Kota Manado, my sister. Dan keluarganya sudah sampai di rumah sakit juga semuanya? Semuanya sudah sampai di rumah sakit. Dapat kami laporkan juga tadi memang ratusan keluarga datang langsung ke Pelabuhan Manado dan mencari tahu informasi mengenai keluarga mereka yang menumpang KM Barcelona. Dan keluarga penumpang yang meninggal semuanya telah berada di rumah sakit Bayangkara. Baik, terima kasih Edward. Kita bersyukur seluruh penumpang sudah berhasil dievakuasi, baik rumah sakit maupun memang korban meninggal dunia. Kita turut berduka cita. Selamat malam Edward, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas di sana. Saudara, sorotan lain di Kompas Malam. Timnas Indonesia U23 gelar latihan jelang hadapi Malaysia di pertandingan terakhir Grup A Piala AFF. Pelatih Gerard van den Berg menyebut Malaysia tim yang kuat, namun ia tetap optimistis mampu meraih kemenangan. Saudara,
Saudara, Timnas Indonesia U23 gelar latihan jelang hadapi Malaysia di pertandingan terakhir Grup A Piala AFF. Pelatih Gerard van den Berg menyebut Malaysia tim yang kuat, namun ia tetap optimistis mampu meraih kemenangan. 23 pemain mengikuti sesi latihan yang digelar di lapangan Madia Senayan Jakarta Minggu sore. Pelatih Timnas U23 Gerard van den Berg bilang timnya dalam kondisi prima. Gerald menyebut Malaysia tetaplah tim yang kuat. Meski begitu, Gerald tetap yakin Garuda Muda mampu meraih kemenangan. Yeah, I think every game is important and also against Malaysia is important. But I think they're a good team, very good team. And I think they have a lot of good players. So I think we have to try to win that game again. My confidence is always that we are okay and that we can win the game. And I think the opponent had to do the same, because if you already think that you can lose, you will lose. But I think that we are prepare ourselves well, and we know that Malaysia is a really strong team. But we will make a battle of it and try to win. Timnas Malaysia U23 juga melakukan latihan terakhir jelang lawan Timnas Indonesia U23. Pelatih Nafuzi Zain menyebut latihan fisik dan mental disiapkan untuk melawan Indonesia dan tekanan dari supporter tuan rumah. Pelatih Nafuzi tetap optimistis mendapat hasil maksimal dan melaju ke babak selanjutnya. Kita cuma just sama seperti biasa yang kita prepare sebelum ni. Yang penting kekuatan mental dan serta keyakinan diri yang tinggi lah kita yang perlu kita extra effort untuk malam esok. Itu yang lebih penting. Kita tahu di hadapan fans sendiri Indonesia begitu garang, begitu kuat sekali. Jadi kita perlu bersedia menghadapi segala serangan daripada Indonesia. Timnas Indonesia U23 memimpin klasemen Grup A Piala AFF U23 dengan perolehan 6 poin. Meraih 2 kemenangan di 2 laga awal. Indonesia hanya butuh hasil imbang melawan Malaysia untuk lolos ke semifinal. Di posisi kedua dan ketiga ada Filipina dan Malaysia. Poin kedua tim sama, namun Malaysia kalah head to head dengan Filipina. Brunei Darussalam berada di peringkat 4 dan belum meraih poin. Masih ada kemungkinan tersingkir jika alami kekalahan. Apa saja yang harus diwaspadai Timnas U23 jelang lawan Malaysia? Kita ulas bersama analis sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam Bung Wesley. Selamat malam Pak. Ya, melawan Filipina menguasai pertandingan. Namun penyelesaian akhir masih memprihatinkan. Apa ini akan jadi masalah melawan Malaysia? Ya, permasalahan kita jelas sekali terlihat sejak mulai menit ke-60 kita kehilangan kemampuan menguasai permainan, dan ketika berganti pemain, saya mencatat ya ketika melawan Filipina itu perbedaan nyata ketika Donitri ditarik keluar, kemudian Rahmat Arjuna ditarik keluar menit ke-70-an, 71 kalau tidak salah. Kemampuan kita menyerang langsung benar-benar kendor, dan pergerakan dari sisi kiri kita benar-benar melemah tidak dibandingkan di babak pertama, terutama ketika kedua pemain yang saya sebut tadi itu bermain. Jadi ada catatan untuk tim muda itu memang konsistensi ya Pak. Dengan turnamen yang waktu istirahat yang minim, itu untuk anak muda, konsistensi itu menjadi sebuah catatan penting dalam sebuah turnamen. Artinya dari sisi pertahanan kita masih punya banyak koreksi ya Bung? Pertahanan oke, masih karena kalau menurut saya melawan Brunei kita tidak mendapatkan ancaman yang nyata. Melawan Filipina pun tidak terlihat ya. Filipina cuma melepaskan berapa kali, 4 kali serangan, cuma 1 target. Ini berbeda ketika menghadapi Malaysia, karena apa? Bukan soal teknis lagi, tapi ini soal mental, dan kerap kali kita mengangkat pertarungan melawan Malaysia itu di atas teknis. Jadi faktor non teknis akan menjadi permasalahan. Jadi semoga Gerard van den Berg sebagai pelatih dan timnya bisa mengembalikan konsentrasi pemain-pemain muda kita hanya ke teknis. Jangan main-main non teknis, karena itu pintar sekali Malaysia akan mengganggu kita. Oh, jadi kalau misalnya melawan Malaysia nanti, riskankah jika pelatih Gerard van den Berg merotasi pemain? Rotasi selalu pasti ada ya Mbak, karena pelatih tahu kondisi pemainnya seperti apa, dan setiap game plan, setiap strategi itu diracik sesuai dengan kondisi tim dan lawan yang akan dihadapi. Nah, saya melihat bukan karena secara Indonesia, bukan karena kita orang Indonesia, tapi melihat gaya bermain Malaysia nggak istimewa banget.
Kalau babak pertama kita bisa bertahan di babak kedua gaya bermain kita menghadapi Brunei, menghadapi Filipina, saya yakin kita nggak usah ngomong seri, kita ngomong menang. Tapi itu mentalnya jangan diganggu oleh faktor nol teknis. Oke. Tapi kan begini, memang di atas kertas kita unggul ya di klasemen A begitu, dan Malaysia ada di bawah kita. Tapi tetap saja kan kita harus setidaknya imbang, jangan sampai kalah begitu. Jadi catatan-catatan apa yang bisa Bung Wesley sampaikan, mungkin evaluasi dari permainan dengan Filipina kemarin? Karena kan jangan lupakan sejarah kita bermain dengan Malaysia, kita lebih banyak kalahnya daripada menangnya gitu loh, Bung. Ya tadi saya katakan tadi, beberapa tahun lalu ya, saya harus mundur ke sebelum era Sintayong. Kita tuh kadang-kadang inferior lawan Thailand, lawan Vietnam. Sebenarnya kita bisa unggul lawan Malaysia, tapi karena terganggu oleh emosi ingin memperlihatkan bahwa kita lebih dikdaya dari Malaysia. Jadi permainan emosi itu yang mengganggu teknis. Nah kalau saya lihat permainan kita di 2 pertandingan lawan Brunei dan lawan Filipina, pertama konsistensi tadi saya katakan, lalu yang kedua memasuki sepertiga permainan lawan, kita kehilangan sentuhan yang harusnya tidak boleh terjadi lagi, ketajaman kita di daerah lawan, karena kita sudah meracik permainan bagus dari bawah ke tengah. Ketika sepertiga kita oke, sepertiga tengah oke, sepertiga depan ini ketika di pertahanan lawan ini yang menjadi kelemahan kita di 2 pertandingan ya. Bang Brunei jangan dihitung deh Mbak, Malaysia juga lawan Brunei jangan dihitung deh kemarin gitu, karena Brunei tidak memberikan ancaman nyata. Ujian kita lawan Filipina waktu Malaysia menang kalah 0-2 lawan Filipina, dan kita menang 1-0 lawan Filipina. Itu saja jadikan acuan saya sih untuk menghadapi Malaysia nanti. Tapi punya PR soal mental lah kalau tadi saya dengarkan pernyataan dari Bung Wesley ya. Iya, karena kerap sekali anak muda kita ini kadang-kadang lupa bahwa mereka bermain untuk negara bukan untuk pribadi, dan mereka bermain sepak bola bukan bermain drama di lapangan karena dipancing. Karena orang Malaysia tahulah, orang Indonesia ketika dipancing emosi keluar, itu semua strategi, semua game plan hilang. Ya, buyar gitu ya, karena soal ego aja jadinya buyar. Padahal mungkin secara taktis kita lebih unggul. Lagi-lagi tadi seperti kita sebutkan bahwa di atas kertas kita unggul begitu kan. Kemudian secara pencapaian dalam pertandingan di klub A ini. Nah, tapi begini, apa kira-kira yang bisa kita evaluasi dari tipe permainan tim Malaysia dan strategi apa yang mungkin bisa diterapkan? Kalau Malaysia belajar dari 2 pertandingan ini ya, patokan saya hanya 2 pertandingan ketika mereka mengalahkan Brunei dan kalah 0-2 dari Filipina. Bahwa Malaysia bermain juga tidak terlalu organisasi rapi, pertahanan mereka juga banyak ruangnya. Terbukti kemarin Brunei masih bisa masuk, bahkan 5 kali, 6 kali mereka berhasil masuk ya, Brunei masuk ke pertahanan Malaysia. Jadi ruang itu ada. Tinggal kalau kita ini rotasi yang dilakukan oleh Gerard van der Merwe ini di lini depan akan berisiko dia tidak bermainkan Jens Reven sejak awal, karena Hoki Caraka kemarin masih belum menemukan sentuhannya dibandingkan dengan teman-temannya Ryan Hanan, Dimitri atau Gina. Ya harus lebih kerjasama tim yang lebih kompak lagi begitu. Dan Bung Wesley, apakah ada pemain kunci Malaysia yang perlu diwaspadai oleh Garuda Muda? Karena kita tahu bahwa Malaysia maunya nanti ketika bertemu dengan Indonesia maunya bermain mati-matian, karena itu jadi tiket mereka untuk lolos gitu loh Bung. Pasti mereka mainnya juga habis-habisan lah. Bola itu bundar Bung. Hitungan saya sih jujur ya Mbak, nggak ada pemain Malaysia yang spesial di mata saya melihat permainan mereka. Nggak ada. Tapi kalau mereka bisa merusak emosi pemain kita, itu yang repot. Karena di sebelah grup ini kan Filipina oke lah, pasti menang lawan Brunei lah ya. Meskipun tidak mau mendahului Tuhan, tapi melihat permainan mereka Brunei dalam 2 pertandingan oke. Jadi hitung-hitungannya itu memang kita harus hati-hati. Jangan sampai hitungannya kita hanya terhenti di nilai 6 dengan 2 kemenangan, kemudian tiba-tiba Filipina bisa meraih 3 poin, Malaysia bisa meraih poin, itu kan head to head-nya itu hitung. Nah kita bahaya. Jadi harus menang dan jangan ngomong seri, harus menang ini kita. Oke, kalau gitu prediksi berapa nih skornya? Kalau boleh saya berharap ya, memprediksi, saya ingin 2-0, jangan kebobolan karena pertahanan kita cukup bagus, Malaysia tidak terlalu istimewa menyerang. Iya. 2-0 lah. Oke, 2-0 dengan catatan tim kita mentalnya dijaga ya, jangan gampang diprovokasi begitu. Terima kasih Bung Wesley telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam. Baik, terima kasih. Malam. Saudara Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Dalam pidato politiknya, Prabowo menyindir pihak-pihak yang membuat komentar terkait merenggangnya hubungan dirinya dengan Joko Widodo. Prabowo Subianto hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Prabowo duduk di apit Gibran dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Saat menyampaikan pidato politik di penutupan Kongres PSI, Prabowo menyatakan dirinya kerap memantau perkembangan di media sosialnya. Prabowo kemudian menyindir sejumlah pihak yang berkomentar menyebut hubungannya dengan Jokowi merenggang. Satu genggam tanah terbaik dari 38 silabus. Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya pinter. Ya mungkin gelarnya banyak. Ya sekolahnya mungkin hebat, mengangkat dirinya menjadi orang terpinter. Semua dikomentari. Iya kan? Semua dikomentari. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Gitu. Mereka lebih tahu dari saya. Gitu. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Prabowo dan saya begitu. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Kenapa Prabowo kok muji-muji gajah? Sebelum ke Kongres PSI, Presiden Prabowo Subianto ternyata menyempatkan diri bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kediamannya. Kedatangan Prabowo disambut oleh Jokowi dan Iriana Jokowi. Tampak pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama setengah jam ini, Prabowo sempat bercerita pada Jokowi mengenai hasil kunjungannya ke sejumlah negara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo enggan menjawab terkait dirinya disebut bergabung dengan PSI. Jokowi meminta hal ini ditanyakan pada pihak PSI. Dalam Kongres PSI pada Sabtu lalu, Joko Widodo menyatakan akan mendukung penuh Partai Solidaritas Indonesia PSI. Pidato ini disinyalir sebagai tanda jika Jokowi telah bergabung dengan PSI. Namun saat dikonfirmasi, Jokowi mengaku belum diminta bergabung oleh putranya yang juga Ketua Umum terpilih PSI dan meminta para jurnalis untuk bertanya terkait status keanggotaannya ke pengurus PSI. Tanyakan aja ke PSI. Tapi kalau diminta akan masuk Pak. Kalau diminta akan masuk Pak. Diminta tanyakan ke PSI. Pak bekerja keras untuk PSI. Itu gimana Pak artinya maksudnya? Dukungannya apa Pak? Katanya bekerja keras untuk PSI, bentuk dukungannya seperti apa? Ya, pendukungan penuh. Apakah sudah ada KTA? Dukung penuh. Jelas kan, dukung penuh kan jelas. Full mendukung. Artinya full penuh memberikan dukungan. Kalau full mendukung artinya ya harus bekerja keras. Tapi Pak kalau diminta Pak, kalau menjadi Dewan Pembina, kalau menjadi Dewan Pembina apakah Bapak? Ditanyakan ke PSI. Kita bergeser ke informasi lain. Komisi Kepolisian Nasional melakukan pendalaman kasus kematian diplomat Arya Daru di kamar indekosnya. Tim Kompolnas bertemu keluarga korban dan mengantongi sejumlah informasi baru yang akan jadi bekal penelusuran lanjutan. Tim Kompolnas mengunjungi keluarga diplomat Arya Daru di Yogyakarta. Dalam pertemuan Kompolnas temukan satu informasi baru yang belum pernah diungkap polisi. Nantinya Kompolnas akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya soal informasi baru itu. Keluarga meminta kasus kematian Daru ditangani secara profesional dan kredibel hingga tuntas. Kami bertemu dengan keluarga. Pertama kali kami ucapkan belasungkawa, ya, yang kedua baru kami melakukan pendalaman berbagai hal. Salah satu yang paling penting adalah kita mempertegas waktu, ya, soal kronologi waktunya, soal apa yang terjadi di waktu-waktu tersebut, dan bagaimana interaksi aktivitas dalam constraint waktu tersebut, sehingga tidak hanya menjadi kronologi, tapi menjadi satu struktur peristiwa. Kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru,
yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. 2 pekan sejak diplomat Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di sebuah kamar indekos, polisi masih belum menemukan titik terang penyebabnya. Meski sudah mengantongi sejumlah barang bukti, polisi masih melakukan penyelidikan tewasnya sang diplomat. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, dan juru kamera Zanifan Prapta dari lokasi indekos diplomat Arya Daru di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Saudara, selang 2 pekan sejak ditemukannya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru di sebuah kamar indekos, hingga saat ini kepolisian belum memberikan update ataupun keterangan baru terkait dengan fakta ataupun tewasnya Arya Daru, di mana kepolisian menyebutkan bahwa hingga saat ini polisi masih melakukan uji forensik terhadap uji lapor dari hasil otopsi terhadap jasad Arya Daru dan juga sejumlah alat bukti yang sudah diamankan oleh kepolisian. Saat ini saya berada di indekos Arya Daru, di mana di sini merupakan pertama kali Arya Daru ini ditemukan oleh penjaga kos ketika kemudian sudah tidak berhasil dihubungi sejak malam begitu ya, sehingga kemudian kamar kos Arya Daru ini dibongkar paksa, kemudian ditemukan Arya Daru sudah meninggal dunia di dalam kamarnya. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kemudian situasi dari kamar indekos ataupun suasana indekos tempat Arya Daru menginap ini, di mana di sini ada 3 kamar yang kemudian ini kamar dari Arya Daru adalah kamar yang paling belakang yang berada di jajaran nomor 3 begitu ya, yang mana ketika kemudian Arya Daru ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kamar indekosnya ini tidak ada aktivitas yang kemudian bisa ditunjukkan oleh kepolisian terkait dengan adanya kecurigaan terhadap siapa dalang dari pembunuhan Arya Daru ini. Namun yang jelas hingga saat ini kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi, tidak hanya pemilik kos, penjaga kos, namun juga baru-baru ini kami dapatkan informasi bahwa kepolisian juga sudah memeriksa istri dari Arya Daru dan juga kemudian rekan-rekan kerja yang barangkali juga menghubungi Arya Daru di akhir-akhir menjelang ditemukan tewas begitu ya, di mana keterangan ini tentu penting bagi kepolisian untuk mengungkap fakta di balik meninggalnya Arya Daru. Tidak hanya itu, Kompolnas juga sudah menyambangi kediaman Arya Daru di Yogyakarta untuk kemudian bertemu dengan keluarganya, kemudian untuk menggali keterangan lebih lagi. Jadi memang kasus ini masih janggal, masih banyak pertanyaan teka-teki yang belum terjawab, sehingga tidak hanya kepolisian namun juga Komnas HAM, kemudian Kompolnas ini juga mengusut kasus ini untuk dapat mengungkap apa sebetulnya ataupun mengungkap tabir kematian Arya Daru yang ditemukan tewas di kamar indekos di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. Fedriska Ananda, Zanifan Prapta, Kompas TV, Jakarta. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau langsung lokasi kebakaran di kawasan Tebet. Rano juga mengunjungi posko pengungsian warga. Kompas Malam segera kembali. Mengaku dari salah satu ormas, seorang pria ancam pedagang nanas dengan senjata tajam. Pelaku mengancam korban karena tak mau membayar dagangan korban yang mereka ambil. 2 orang pria mengaku dari salah satu ormas mengancam seorang pedagang nanas yang tengah berjualan di pinggir jalan di Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam hingga korban lari menyelamatkan diri. Dari keterangan korban, saat kedua pelaku datang dan mengambil nanas, ia meminta bayaran. Namun pelaku menolak hingga terjadi cekcok. Tak lama setelah cekcok, pelaku kembali ke lokasi dan mengarahkan senjata ke arah korban. Mengapa pas bawa pedangnya itu, yang saya ingat dia cuma ngomong apa kamu gitu doang. Nah selanjutnya saya udah nggak ingat lagi, panik saya kan. Saya cuma fokus senjatanya doang biar nggak kena saya ya gitu. Udah ngeblank udah itu, saya udah nggak ingat lagi dia ngomong apa gitu. Dia ngakunya dari ormas atau apa, Bang? Pertama datang dia bilangnya dari ormas. Seorang pria ditemukan pingsan dan terkunci di dalam mobil yang berasap di Matraman, Jakarta Timur. Warga langsung menghubungi damkar untuk evakuasi korban. Petugas damkar yang tiba di lokasi sempat berusaha membangunkan pengemudi dari luar mobil, namun tidak direspons.
Pintu mobil yang terkunci akhirnya dibuka paksa karena pengemudi tak sadarkan diri. Pengemudi dapat dievakuasi setelah petugas membuka paksa pintu bagian penumpang dan langsung dibawa ke ambulans untuk mendapatkan pertolongan pertama. Ngebul ya bang ya? Ya, keluar asap atau gimana bang? Asap dari mesin. Sempat mengeluarkan api nggak sih bang? Nah, kalau api nggak, cuma asap doang. Cuman orang udah tidak sadarin di dalam. Kondisi pengemudinya gimana itu bang dalam bang? Udah tidak sadar. Udah nggak sadar bang ya? 4 korban dari insiden pesta rakyat di pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga kini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet, Garut, Jawa Barat. Salah satu keluarga korban, Atap Mulyadi, mengaku istrinya yang masih dirawat di RSUD Dr. Slamet kondisinya sudah berangsur membaik. Atap Mulyadi bilang istrinya dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perut dan kaki karena terinjak saat mengantre makan gratis di pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi pada Jumat lalu. Pihak RSUD Dr. Slamet bilang ada 19 orang yang dibawa ke RSUD Dr. Slamet pasca insiden pesta rakyat di pintu pendopo Garut. Dari 19 orang, 3 diantaranya meninggal, sementara 4 orang masih dirawat dan sisanya sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Yang masih dirawat siapa ini Pak? Istri saya Pak. Istri? Ya. Alhamdulillah agak meninggal. Apa sih Pak yang dirasakan? Ya kaki itu, perut. Gitu. Kenapa tuh? Ya tiba-tiba orang gitu. Untuk ke RSUD Dr. Slamet sendiri itu 19, total semua 19, termasuk yang meninggal 2. Yang meninggal memang dari dalam perjalanan masih meninggal itu 19. Yang 2 sudah meninggal, kemudian sisanya udah pulang dan sekarang sisa. Yang tersisa berapa orang lagi Pak sekarang? Sekarang yang 4 hari ini. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisi berangsur membaik Pak. Dari kemarin, alhamdulillah sekarang tinggal menjalani perawatan saja. Yang masih dirawat itu usia berapa Pak? Usia dewasa Pak. Tak ada yang menyangka jika hari bahagia pernikahan anak Gubernur Jawa Barat dan Wakil Bupati Garut akan berujung petaka. Pesta rakyat yang dirancang untuk berbagi kebahagiaan bersama warga justru menyebabkan 3 orang tewas dan puluhan lainnya harus dirawat di rumah sakit. Aisyah, salah satu korban selamat, menceritakan insiden kericuhan di pintu pendopo saat massa berebut masuk ke dalam. Ia mengaku hari itu rela datang ke pendopo sejak pukul 6 pagi untuk bertemu langsung dengan Deddy Mulyadi serta pasangan Maula Akbar dan Putri Karlina. Saat berdesak-desakan, waktu di belakang masih aman-aman saja. Ya pas mau masuk, udah masuk ke dalam, pas itu semua ngedorong gitu, pas gubrak semua gitu. Jadi langsung ibu keinjak-injak sama anak ibu. Ya ceritanya mah yang pertama pengen ketemu sama Bapak Deddy sama Bu Putri gitu. Ingin ketemu langsung. Yang kedua ya itu ingin mencicipi pesta rakyat gitu. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengklaim tidak tahu menahu soal adanya pesta rakyat dalam rangkaian perayaan pernikahan anaknya. Namun, Deddy bilang siap diperiksa polisi jika diperlukan untuk investigasi kasus tersebut. Saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan agar publik mendapat penjelasan yang objektif. Semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Bagi saya nggak ada masalah. Usai insiden di pendopo Garut, Wakil Bupati Garut Putri Karlina yang menikah dengan anak Deddy Mulyadi, Maula Akbar, melayat ke rumah salah satu korban. Putri bersimpuh menangis dan meminta maaf kepada keluarga korban lantaran insiden pesta rakyat di acara pernikahannya. Putri membantah dirinya mengadakan dan mengumumkan pesta rakyat untuk membagikan makanan gratis. Putri bilang makanan yang hendak dibagikan merupakan porsi makanan yang masih tersedia usai acara hajatan. Ingin masyarakat, kalaupun ada yang mau makan silakan datang, tapi tidak diumumkan.
ada perkataan saya, jangan diumumkan, ini bisa bahaya. Jangan diumumkan, karena menindaklanjuti informasi dari masyarakat, oh makan gratis gitu ya, itu saya tidak pernah mengkonfirmasi itu. Saya tidak pernah mengumumkan, kalau boleh cari di media sosial saya tidak pernah mengumumkan, tapi kami memfasilitasi kalau ada yang misalnya tanya, Bu katanya ada makan gratis, oh ini bohong. Nah saya memfasilitasi itu. Sebelumnya, polisi juga memastikan akan menyelidiki insiden pesta rakyat di pintu pendopo Garut. Polisi akan menyelidiki apakah ada unsur kelalaian dalam penyelenggaraan pesta rakyat dan mencari siapa pihak paling bertanggung jawab atas petaka pesta rakyat di pintu pendopo Garut pada Jumat 18 Juli lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Satu orang tewas akibat kebakaran yang menimpa 5 kios dan 1 kantor usaha angkutan umum di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Akibatnya, 5 kios serta 1 kantor usaha angkutan umum habis terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting kios rumah makan. 1 orang tewas karena terjebak di dalam kios yang terkunci. Informasi ada warga masih terkepung dalam api, informasinya 2. Nah, setelah kami melakukan proses pemadaman, kita temukan 1 orang jenazah dan kita sambil cari tahu dengan pemiliknya, itu ternyata korban hanya 1 orang, laki-laki di warung soto. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau langsung lokasi kebakaran di kawasan Tebet. Rano juga mengunjungi posko pengungsian warga yang terdampak. Minggu pagi, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menemui pengungsi korban kebakaran di Jalan Kutilang, Bukit Duri Timur, Tebet, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, selain berdialog dengan warga, Rano juga menjelaskan pemerintah Provinsi Jakarta akan memberikan bantuan santunan, makanan, serta kebutuhan sehari-hari kepada korban kebakaran. Korban selamat sebanyak 25 orang dan saat ini diungsikan di tenda di belakang ini. Ya, kita menyediakan semua sarana yang kami anggap cukup untuk mendukung kelanjutan kehidupan di sekitar ini. Selain tenda dom ini, Pemprov DKI juga memberikan dukungan lainnya seperti sembako, paket alat mandi, paket keperluan anak sekolah, dan makanan siap saji. Itulah yang memang langkah-langkah yang kita. Yang pasti tim kesehatan semua tetap sini, Dinsos semua tetap di sini sampai selesai masalah ini. Itu yang bisa kami lakukan. Pemkot Malang larang penggunaan sound system berdaya tinggi dalam Festival Grebek Suro. Kamis kembali. Pemkot Malang larang penggunaan sound system berdaya tinggi. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat soal kebisingan yang ditimbulkan alat audio itu. Maka dalam Festival Grebek Suro di Kelurahan Cemoro Kandang, Kota Malang, tak ada penggunaan sound system meski pada dasarnya warga setempat menyenangi sound horeg. Wali Kota Malang bilang pawai budaya yang dilakukan masyarakat jangan sampai mengganggu dan menimbulkan kegaduhan. Tak cuma sound system, Wahyu Hidayat juga melarang atraksi dalam pawai yang menampilkan tarian dan pakaian seronok. Untuk bisa memberikan maka harus lihat masih dalam yang sewajarnya, jangan sampai nanti ada hal yang tidak kita inginkan. Dia mengganggu, jadi ada musik yang memang mengganggu, kemudian seperti yang di Malaysia sudah diingatkan, tapi dia tetap berlaku. Biasanya di sini juga penggemar sound horeg, namun dengan antusias kita menghargai kebijakan kota, sound yang kita pakai adalah sound yang standar. Diduga korsleting sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry dan catering makanan di Grogol Utara, Jakarta Selatan terbakar. 65 Bang, Jalan Patah Senayan Bang, situasi merah. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bagian atap bangunan yang merupakan tempat usaha laundry dan catering makanan di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Menurut warga, kebakaran bermula dari munculnya asap kecil dari bagian atap rumah dan langsung membesar.
Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Penghuni rumah yang tengah sakit dapat dievakuasi warga. Tiga toko dan 1 unit rumah di Lubuk, Begalung, Padang, Sumatera Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Diduga api berasal dari salah satu toko makanan. Api dengan cepat menyambar 3 bangunan yang berada di dekatnya. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bercampur ini, ada yang jualan gas, ada yang sate, nasi goreng, jadi berdempetan di bangunannya. Untuk penyebab sementaranya apa Pak? Ini lagi diselidiki oleh pihak kepolisian. Untuk armada yang ditumpang Pak? Dikurang armada kami turunkan juga 6 unit dengan 80 orang maksimal. Oke. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kompas Malam, dan saudara kami ingatkan Anda jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya masih serta Rigan pamit, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas